فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alaz zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al mab'uutsu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna iza syi'ta sahla. Alhamdulillah, para ikhwan yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali marilah kita memuji Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Mudah-mudahan kita senantiasa termasuk ke dalam golongan daripada hamba-hambanya yang selalu mendapatkan kebahagiaan. Sebagaimana bahwasanya ada 3 tanda 3 ciri seorang yang bahagia, Pak. Insyaallah hari ini bahagia enggak, Pak? Ya. Bahagianya kenapa? Dapat baru gajian, tanggal muda ya kan? Apa lagi? Ya, Masya Allah, berkumpul dengan orang-orang soleh. Ada mungkin dapat kabar bahagia dan lain macam sebagainya. Artinya mudah-mudahan harusnya kita selalu bahagia. Namun ada 3 ciri kebahagiaan seseorang. Ada 3 ciri seseorang itu bahagia. Yang pertama adalah qalban syakiran, hati yang selalu bersyukur, hati yang selalu berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang dia dapatkan. Makanya terhadap nikmat yang Allah berikan, kecil pun atau bahkan ujian yang Allah timpakan, bahkan meskipun besar, itu tetap harus disyukuri. Ketika Allah berikan sesuatu yang baik, alhamdulillah, binikmatihi tatimus sholihat. Ketika Allah berikan sesuatu yang tidak menyenangkan, alhamdulillah ala kulli halin. Qalban syakiran, hati yang senantiasa bersyukur. Kalau hari ini mungkin penghasilannya tidak sebanyak yang kemarin, bersyukur. Apalagi kalau lebih banyak dari yang kemarin. Kalau hari ini kemudahan didapatkan lebih sedikit dari yang kemarin, juga tetap bersyukur. Bagaimana cara resep untuk bisa bersyukur? Rasulullah telah mengajarkan. Dalam hadis beliau mengatakan, ungduru ilaman huwa asfala minkum wala tangduru ilaman huwa fauqakum li'alla tazdaru nikmatallahi alaikum. Jadi resep untuk supaya kita bisa terus bersyukur adalah lihatlah kepada orang yang di bawah. Artinya dalam hal duniawi. Dan jangan lihat orang yang di atas kita. Supaya apa? Supaya kalian, kata Allah, kata Rasulullah, tidak meremehkan nikmat Allah yang ada pada kalian. Jadi kalau kita sudah punya mobil, punya roda 4, jangan lihat orang yang punya pesawat. Kan gitu. Nah, itu pasti nggak akan bersyukur itu. Ya. Kalau sudah punya sepeda motor, jangan lihat orang yang punya mobil. Karena ada orang yang bahkan masih ngontel, ya kan, masih pakai sepeda, kemana-mana pakai sepeda. Oh ya Ustaz, sepedanya harga 60 juta. Nah, itu beda. Itu beda. Artinya apa? Ada orang kemana-mana pakai sepeda, pengen gitu punya motor, sepeda motor, tapi belum sanggup beli. Kita sudah punya sepeda motor. Walaupun mungkin jarak tempuh 20 km, mogok. Jarak tempuh 20 km, mogok. Syukurilah itu. Coba naik sepeda 20 km, sanggup tak berhenti? Putus kaki. Ya kan? Begitu juga kalau kita punya sepeda, syukuri. Kenapa? Karena masih banyak orang yang berjalan kaki. Ya, kemana-mana harus jalan kaki. Oh, sehat Ustadz. Iya sehat, silahkanlah jalan kaki. Memang iya sehat.
Tapi mau kemana jalan kaki, bahkan mungkin mau jalan-jalan, mau keluar sekadar bawa istri, tak bisa. Kenapa? Tak punya. Meskipun sepeda motor tak punya. Kalau kita bisa berjalan kaki, baru cuma bisa berjalan, syukurin, alhamdulillah. Kenapa? Karena banyak orang yang langsung tak bisa jalan. Mungkin kakinya cacat, atau kakinya lumpuh, atau terbaring sakit, stroke, segala macam. Tak bisa berjalan. Itu resepnya, lihat orang yang ke bawah. Jadi jangan lihat orang yang bisa naik kendaraan. Masya Allah, alhamdulillah saya masih bisa berjalan. Dan ternyata kalaupun kita memang nggak bisa juga berjalan, lumpuh Pak, tetap juga harus bersyukur. Kenapa? Karena masih diberikan kesempatan untuk beribadah kepada Allah. Kenapa? Karena ada banyak orang yang sudah tidak bisa beribadah, alias sudah masuk kubur. Sudah masuk kubur. Yang mana orang-orang dalam kubur itu, penghuni kubur itu kita tahu, mereka berharap supaya dihidupkan kembali oleh Allah, meskipun sejenak, supaya bisa sholat 2 rakaat, supaya bisa bersedekah, supaya bisa beramal soleh, meskipun sesaat. Insya Allah. Nah, makanya tidak ada celah untuk kita tidak bersyukur kepada Allah. Apalagi saya yakin yang hadir kemari sehat walafiat, bugar, dan saya yakin juga punya sepeda motor semua, kan gitu. Walaupun mungkin tadi mogok-mogok, ya kan, bannya sering bocor segala macam. Qalban syakiran, hati yang bersyukur. Tanda yang pertama. Tanda yang kedua, tanda bahagia, orang itu bahagia adalah lisanan zakiron, lisan yang senantiasa berzikir, lisan yang senantiasa mengingat Allah. Zikir itu artinya mengingat Allah. Bukan hanya sekadar takbir, tasbih, tahmid, tahlil. Mau makan, bismillah. Habis makan, alhamdulillah. Masuk rumah, assalamualaikum. Ya, mau lebih paten baca doanya. Bismillahirrahmanirrahim wa bismillahirrahmanirrahim wa ala rabbina. Keluar rumah, doa lagi. Bismillahirrahmanirrahim wa la haula wa la quwata illa billah. Ini manfaatnya besar Pak. Kalau kita keluar rumah baca itu, manfaatnya besar loh. Tadi baca nggak kira-kira? Tadi keluar dari rumah baca ya? Itu luar biasa. Setidaknya ada 5 atau 4 keutamaan itu. Orang yang keluar rumah membaca itu. Di antaranya mendapatkan petunjuk dari Allah ketika di luar rumah. Yang kedua, dilindungi dari segala macam mara bahaya. Yang ketiga, diberikan kecukupan atas segala hal. Masya Allah. Dan yang keempat, dimudahkan segala urusannya. Kita punya urusan apa keluar? Mau kerja, mau berdagang, mau cari nafkah, baca itu. Mudah-mudahan di tempat kerja Allah mudahkan urusan. Ketika bergadang Allah mudahkan untuk dilariskan. Baca. Apa lagi? Pokoknya segala kegiatan berzikir. Ketika buat dosa, astagfirullah. Kan seperti itu. Ketika naik jalan yang mendaki, Allahu Akbar. Menurun, subhanallah. Ketika melihat hal yang menyenangkan, hal yang mengagumkan, Masya Allah, la quwata illa billah. Ya kan? Jadi jangan terbalik, lihat hal yang mengagumkan, subhanallah, salah. Subhanallah itu ketika melihat hal yang tidak mengenakkan, hal yang mengerikan, apa orang kecelakaan putus kakinya depan antum. Nah itu subhanallah. Lihat apa lagi? Pokoknya lihat hal yang tidak menyenangkan itu subhanallah. Maha suci Allah, artinya apa? Kita mensucikan Allah dari berburuk sangka kepada Allah. Itu tasbih itu seperti itu. Dan lain macam sebagainya, lisanan zakiron. Nah, makanya seorang mukmin, seorang muslim yang lisannya senantiasa berzikir kepada Allah, tanda dia bahagia. Jadi sebaliknya, kalau lisannya nggak pernah berzikir, yang ada apa? Ngeluh aja. Ya kan? Ngeluh, ngumpat, apa lagi? Marah, caci maki, keluar segala macam. Nauzubillah. Ya? Artinya kan banyak orang ngeluh, sikit-sikit ngeluh, sikit-sikit ngeluh. Pantang senggol, bacok. Mengamuk, marah segala macam. Tidak pernah berzikir, tidak pernah mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam setiap kegiatan. Padahal kalau kita kaji Bapak-bapak sekalian, dari segala macam aktivitas yang kita lakukan itu ada doa yang diajarkan oleh Nabi. Coba saya keluar rumah ngapain? Dari melakukan apa? Masuk masjid, keluar masjid, masuk kamar mandi, keluar kamar mandi. Mau apapun itu. Bahkan maaf cakap sampai melakukan hubungan suami istri. Ada zikirnya yang harus
dibaca. Lisanan dzakiran. Kemudian yang ketiga, tanda seorang mukmin itu bahagia adalah jasadan sabiron. Jasad yang senantiasa bersabar. Apa yang kita lakukan di dunia ini? Ketika kita sudah tahu tujuan hidup kita adalah untuk beribadah kepada Allah, maka bersabar. Letih kita beribadah, capek kita melakukan ketaatan, ya sabar. Kata Allah dalam Al-Quran itu kan gitu, bahwasanya kita merasakan sakit sebagaimana juga orang kafir merasakan sakit. Kita merasakan letih, orang kafir juga merasakan letih, lelah. Cuman bedanya apa? Kita mengharapkan ridho Allah, namun mereka tidak. Nah, jadi jangan aduh capek Ustaz, letih Ustaz, mau istirahat dulu, mau berhenti sejenak. Masya Allah. Bahkan orang kafir sekalipun mereka tidak pernah berhenti untuk menghancurkan agama ini. Kita buru-buru untuk menghadapi mereka, untuk bertahan menjalankan agama saja susah, ya kan? Boro-boro menyerang, bertahan saja susah, kan gitu Pak. Boro-boro kita mengalahkan musuh-musuh Allah, musuh-musuh Islam ini. Loh, untuk mempertahankan keimanan saja kadang kita susah. Nah, maka jasad dan sabiron, jasad yang senantiasa bersabar. Mungkin dalam hal juga untuk mendapatkan dunia, ya bersabar. Tujuannya apa? Mau punya target apa misalnya? Ya bersabar untuk menempuhnya. Nah, maka 3 tanda kebahagiaan: qalban syakiran, hati yang senantiasa bersyukur; lisanan dzakiran, lisan yang senantiasa berzikir; wa jasadan sabiron, jasad tubuh yang senantiasa bersabar. Maka ini merupakan ciri tanda kebahagiaan seorang muslim. Tanda seorang itu berbahagia. Mudah-mudahan 3 ini kita punya, Pak. Salah satunya boleh Ustaz? Boleh lah, tapi ya kalau bisa 3-3-nya lah. Sehingga di dunia bahagia, di akhirat bahagia, ya kan? Ya. Insya Allah kalau di dunia bahagia, di akhirat juga bahagia. Tapi kalau di dunia udah nggak bahagia, itu di akhirat nggak akan bahagia, Pak. Ya. Ustaz, bahagianya itu gimana? Jangan kita katakan bahagia itu karena kekayaan, belum tentu. Belum tentu orang kaya itu bahagia. Jangan kita katakan bahagia itu karena banyak anak, belum tentu. Bahagia itu karena saudaranya banyak, belum tentu. Ya, bahagia itu adalah ketika Allah yang memberikan kebahagiaan kepada kita.